Mana ya? Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Ini Jadi Bapak yang buka kan? nggak tahu. Ulang berapa? Masuk. Ini kita bikin siaran 10 menit. Oke. Siaran 10 menitnya ini kan obrolan warung kopi aja ya. Jadi entah itu betul, entah itu salah. Diserahkan aja ke pendengarnya. Iya, ke pendengarnya. Oke, Pokoknya diambil keputusan sendiri-sendiri lah ya. Oke. Dan pesannya kan kalau misalnya salah, monggo dibenerin. Kan kita memberikan kesempatan Ya, untuk oke. membenarkan. Nah, yang mau kita omongin ini tentang apa tadi Pak yang kita omongin? Katanya mau ngomongin kenapa pemerintah memberi bantuan ke masyarakat dalam itu. kaitannya dengan COVID ini. Yang kemarin ribut-ribut itu loh Pak. Katanya 600.000 selama 4 bulan ya? Nah kemarin itu kan yang di pikiran saya itu kayak gini Pak. Ini kan pemerintah memberikan bantuan nih sama kita orang-orang yang punya sekitar gaji berapa juta orang gitu ya, 7,5 juta orang gitu ya. Gaji di bawah berapa? 5 juta apa 6 juta ya? 5 juta. 5 juta, oke. Gaji di bawah 5 juta itu dapat bantuan dari pemerintah. Suntikan dana lah istilahnya. Nah ini apa enggak justru bikin inflasi? Kan peredaran uang di masyarakat bakal jadi tambah banyak dengan adanya suntikan-suntikan dana itu. Oke. Jadi memang kita tahu ya salah satu sebab inflasi itu memang karena terlalu banyak jumlah uang yang beredar. Tapi jumlah uang beredar yang dimaksud di sini mungkin penambahan uang baru, ya kan? Kalau penambahan uang baru, pencetakan uang baru, mungkin itu akan menambah inflasi. Tetapi kalau misalnya jumlah uang beredar itu yang dikendalikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah ada hitungannya tertentu, saya pikir mungkin tidak akan menghadapi inflasi. Kalaupun pastilah kalau dampak kenaikan harga, saya pikir ya tetap ada karena orang loh punya uang, jadi orang punya sebetulnya kan tindakan pemerintah ini untuk meningkatkan daya beli. Karena selama pandemi mereka yang mungkin bergaji di bawah 5 juta kayak kita kali ya. Kita gajinya di bawah 5 juta, tolong ininya yang mendengarkan dibantu di up. Jadi kan mengurangi kemampuan daya beli ya. Biasanya saya beli nasi goreng 12.000 gitu kan, itu nyaman gitu kan. Tapi sekarang beli versi jumbo deh 15 bisa dimakan berdua gitu kan. Mengurangi daya beli gitu ya. Kan meningkat 15, iya tapi kan untuk berdua. Jadi secara umum hanya 7.500 itu kalau mau kalkulasi. Nah, pemerintah kemarin memang tujuannya untuk meningkatkan daya beli itu karena di struktur ekonomi kita ini unik. Pengalaman tahun 98 kita krisis ekonomi itu yang paling bertahan adalah UMKM. Nah ya. Oke. Saya belum lahir sih. Wah, berarti saya terlihat tua banget ya. Tidak seperti itu, tapi seperti bapak saya. Oke. Nah, ketika tahun 98 itu krisis ekonomi yang paling bertahan UMKM di Indonesia memang jumlah UMKM itu cukup besar ya. Jadi mereka itu dengan transaksi sedikit-sedikit itu justru bisa menggerakkan ekonomi karena orang-orang yang mungkin modalnya hanya 300.000 jualan es bisa. 500.000 jualan nasi kuning bisa. Dapat uang 10.000, 5.000, 10.000, tapi itu justru menggerakkan yang 5.000 kemudian yang jualan es itu bisa beli sirup, bisa beli gula, bisa beli perlengkapan yang lain. Nah, pemerintah mungkin melihat itu ya, UMKM kan di Indonesia porsinya cukup besar dibandingkan dengan BUMN misalnya, dibandingkan dengan pengusaha besar. Iya. Nah, kan banyak Pak yang di PHK segala itu kan. Nah, mereka di PHK kan ada undang-undang ya. Kita kan tahu ya PHK ada undang-undang harus memberi pesangon. Mengatur. Itu kan berarti kan mereka sebetulnya punya pesangon. Kalau mereka mau berusaha UMKM, katakanlah, sekarang yang menjamur apa ya? Es teh 2 daun. Sorry ya, sorry sebut merek. Tapi ya es tehan begitulah ya kan itu banyak ya. Itu kan modalnya nggak terlalu besar itu ya kan. Hati-hati aja kita di sini pokoknya eksekusi langsung, tidak ada potong-potong video, pokoknya eksekusi langsung. Mohon maaf. Nah, jadi kalau misalnya memang mereka itu bisa
berjualan terus bisa menghidupin, itu akan membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah lain, Pak. Misalnya mereka tidak bisa bekerja, tapi kan kebutuhan dasar mereka tetap harus dipenuhi. Kalau orang ekonomi bilangnya C sama dengan A plus BX, tingkat konsumsi itu A-nya kan harus tetap dipenuhi, itu konsumsi otonom ketika pendapatan sama dengan 0 kan tetap harus dipenuhi. Nah, dari mana? Mereka lo harus makan, mereka lo tetap harus beli sabun, mereka tetap harus beli minyak goreng. Ya, kalau mereka bisa bergerak ekonominya, maka secara umum ekonomi Indonesia akan bergerak walaupun mungkin pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang diharapkan. Di mana-mana kan pertumbuhan ekonomi juga melambat karena pandemi ini terjadi di seluruh dunia gitu. Nah, diharapkan dengan uang 600.000 per bulan selama 4 bulan ya. 4 bulan sih. Oke, 4 Beritanya bulan. 4 bulan. Nah, Semoga kalau diteruskan setahun ya. Kalau diteruskan setahun kan seru ya. Nah, ini berarti sebegitu berpengaruhnya ya nanti yang 600.000 ini untuk membantu menggerakkan, iya. Berarti kan kalau 600.000 itu nanti bisa bagus, kenapa tidak dilanjutkan di 1 juta, mungkin di 2 juta? Tapi saya nggak setuju, Pak. Kenapa nggak setuju? Karena yang 600 saja saya nggak dapat ini. Apalagi yang 1 juta 2 juta kan ini agak sulit ini. Walaupun saya di bawah 5 juta juga, tapi saya nggak dapat. Bukan sombong sih, cuma nggak masuk di peraturannya. Dapodik belum masuk. Oke, syarat dan ketentuan nanti tercantum. Nah itu, jadi saya berpikir bahwa kalau misalnya semua masyarakat Indonesia, kita semua bersatu padu, bergerak bersama pemerintah, oke, kita dapat bantuan, terus kemudian kita berusaha menggerakkan roda perekonomian dengan cara berbelanja ke UMKM, saya pikir mungkin kita bisa selamat kali ya dari ancaman krisis yang katanya sudah di depan mata, Pak, ini. Pertumbuhan ekonomi kemarin sudah minus lah, minus 5, sekian persen. Dan kalau minus lagi, benar-benar deh kita masuk ke krisis ekonomi. Tapi kalau itu bisa diatasi, kita mungkin, kan memang struktur ekonomi kita aneh loh, Pak. Singapura yang katanya negara maju, Inggris yang katanya negara maju sudah tumbang dengan resesi. Tapi kita masih bertahan lah sampai saat ini. Masih, kalau bahasa anak PUBG, kenok lah ya. Masih kenok, masih bisa dipegang. Waduh, masih bisa saya ini kalau PUBG ya lumayan deh, Pak. Lumayan banyak teman yang main, tapi saya nggak tahu ini. Tapi saya harap ini betul-betul terrealisasi ya. Katanya sih gitu. Mulai kapan, Pak? Mulai bulan depan dapat ya? Bulan ini. Oh, mulai depan. Katanya sih gitu, cuma nggak tahu namanya. Kabar burung apa nggak tahu. Saya akan membantu Pak pemerintah ini untuk menggerakkan roda ekonomi, maka saya akan datang ke teman-teman yang dapat nanti, Pak. Iya, saya ajak ke tempat yang warung-warung yang kecil gitu. Setelah video ini, Bapak akan kekurangan jumlah teman seperti ini. Wah, ini biaya tidak terduga lah, Pak. Ya kan nggak apa-apa, cuma menggerakkan roda ekonomi bunda-bunda yang lainnya. Kuncinya kalau misalnya ada suntikan dana seperti itu bukan langsung akan menyebabkan inflasi gitu ya, tapi dilihat dulu uangnya itu dari mana, berasal dari mana. Apakah pencetakan uang baru atau memang uang ini sebenarnya sudah ada di dalam hitungan. Kalau misalnya ekonomi itu, Pak, ada M1, ada M2, ya, betul. M3. Nah, kalau memang sudah masuk di situ ya, saya pikir nggak ada penambahan uang baru kan. Nah, kalau nggak ada penambahan uang baru ya. Tapi kalau misalnya ribut-ribut kemarin sudah dapat belum? Yang 75.000? Wah, susah. Penuh terus, pokoknya jadwalnya begitu akses di internet, lihat jadwal penuh. Nanti. Itu pencetakan uang baru apa enggak ya? Belum tahu sih, Pak. Oke. Itu dicetak selama sebanyak berapa juta? 75 juta lembar. Berarti kalau 75 juta kali 75.000 kira-kira 5,6 triliun ya? Sekitar itu. Oke. Banyak itu ya? Nanti kita lihat. Oke, kita lihat nanti di berikutnya lah ya. Oke. Nah, jadi semuanya diserahkan kepada penonton ya? Iya. Oke. Kalau ada kritik, komentar, boleh. Siap. Secara dikemas dengan cara yang baik. Oke.